Bagaimana cara bijak untuk menegur dan meluruskan sesuatu berita yang disampaikan seseorang pada media sosial? Bukankah apabila dinasihati secara personal tidak bisa meluruskan berita yang telah disebarkan? Jangan ikut-ikut sudah. Kalau kita nggak ada urusannya dengan itu, kita nggak bisa kontak langsung ke orangnya, diam. Jangan campurin. Apa urusannya ibu dan bapak sekalian? Nggak ada urusan kita di situ. Ya. Kalau kita misalnya atasannya, kita gurunya, ya, kita kerabatnya, bisa menasehatin, nasihatin. Kalau nggak bisa, ataupun kalau kita mau luar biasa, mau jadi pahlawan, cari nomor teleponnya, telepon dia. Kalau enggak, untuk apa buat PR nih? Hah? Untuk apa cari masalah? Untuk apa? Sibukin diri dengan kebaikan. Ya. Kita ini butuh dengan amal soleh Bapak Ibu sekalian. Jangan sibukkan diri dengan hal yang tidak perlu. Kalau kita berhadapan dengan manusia dan dilemparkan pertanyaan atau terjadi kemungkaran depan mata kita, baru kita terlibat dengan dia. Kalau tidak, jangan campurin. Tidak ada dalam Islam itu lihat ke tetangga ini pakai baju apa hari ini, dia makan apa, halal atau tidak, dia sholat atau tidak. Tidak ada urusan dalam Islam. Jangan campurin. Yang kelihatan depan mata, mungkar, itu wajib kita luruskan. Kalau kelihatan, tidak kelihatan, jangan campurin. Nggak usah. Bahkan saya selalu sarankan jemaah saya, kalau ada grup WhatsApp, grup di BB yang bisa membawa pada gosip keluar, jangan ada di situ. Nggak usah. Kita, oh enggak, saya nggak ikut-ikutan. Baca nggak? Baca. Mata, telinga, hidung, ini connect kuping, connect sama hati. Mata itu lihat, connect sama hati. Hidung menghirup, connect sama hati. Telinga mendengar, connect sama hati. Lisan mengucapkan, connect sama hati. Nggak bisa. Gimana caranya? Jangan, Bapak Ibu sekalian gini. Makin kita tutup diri kita dari hal-hal yang bisa mengundang atau membuka pintu salah, makin aman hidup kita tuh. Makin tentram, makin aman. Wah, ada yang gosipin kamu tuh. Nggak usah baca. Jangan bilang sini kirimin ke saya mau tahu. Nggak usah. Untuk apa? Nggak perlu, jangan, nggak perlu. Karena kalau kita baca, jadi masalah kan? Kita jadi pegel, jadi nggak bisa tidur. Nggak usah baca. Yang penting kita tahu kita nggak lakukan loh ya. Benar, kita benar nih. Udah biarin aja. Tadi radio rusak. Dia mau cerita apa, biarin. Terserah dia mau ngomong apa, ucapin. Makin banyak dia ucapin cacian, makin berat dosanya. Kenapa kita mau terlibat? Ingat, cacian orang kepada kita dosa. Cacian kita kepada dia dosa. Ya. Suami istri, selingkuh suaminya, istrinya selingkuh, dia juga ikut selingkuh. Dua-dua aja dosa. Kenapa kok dibalas keburukan dengan keburukan? Tetap kita di jalur ketaatan kepada Allah. Allah Maha Adil. Gitu kan? Harusnya paham masalah ini ya. Saya nggak tahu pertemuan lalu sudah saya jelasin belum perkataannya Hajjaj bin Yusuf, perkataannya seseorang kepada Ibnu Sirin waktu mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Sudah? Pasti belum jawabannya. Baiklah. Sudah langganan. Jadi ada satu orang bernama Muhammad bin Sirin, ulama besar di zaman tabi'in. Orangnya sangat luar biasa, menjaga hubungan dengan Allah sangat luar biasa. Satu waktu pernah ada orang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini satu orang yang terkenal dengan kezalimannya lah, gitu kan. Dia suka bunuh orang yang tidak sefaham, di antaranya para ulama, gitu. Satu waktu ada anak muda lewat di depan Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Sirin ulama besar. Lalu orang ini mengatakan, tuh itu orang tuh begini begitu caci maki. Padahal orang ini nggak kenal Hajjaj, cuma dengar nama. Juga nggak ketemu dia nggak bisa luruskan. Cuma ya gosip lagi panas disebarin juga sama dia. Jadi orang kena kopi panas dia juga kenain dirinya, gitu kan? Padahal nggak ada gunanya buat dia sama sekali. Apa gunanya? Nggak ada gunanya nyakitin orang, caci maki orang, dosa dan seterusnya. Ringkas cerita. Kata Muhammad bin Sirin, diam hai saudaraku, sah ya ibn akhi. Tutup mulutmu, berhenti sekarang. Lalu dinasihatin, sesungguhnya Hajjaj yang sedang kau bicarain tuh sedang menuju kepada Tuhannya, lagi menuju kematian tuh. Dan kamu juga sedang menuju ke Tuhanmu, kamu juga menuju ke sana. Dan kamu akan dipertemukan dengannya oleh Allah hari kiamat. Ketemu nanti. Ingat, kata dia ya, nanti pada saat amalmu lagi ditimbang, kata Muhammad bin Sirin, amalmu lagi ditimbang, Hajjaj lagi ngantri, nunggu untuk ditimbang amalnya, maka dosamu yang paling kecil yang kau pernah kau lakukan lebih berat dan lebih kau takuti daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Paham ya? Jadi orang yang sedang kita gosipin nih, seberat apapun dosanya, kalau ditimbangan amal nanti dosa yang kecil dari kita lebih takuti karena bisa bawa ke dalam surga, ke dalam neraka daripada dosa terbesarnya dia. Gitu.
Bayangin bahasa hikmahnya luar biasa gitu. Lalu dia bilang, ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya, kata Muhammad bin Sirin kepada orang ini, semua orang yang dizalimi oleh Hajjaj, Allah akan ambil haknya mereka. Pasti, dikasih haknya. Tapi jangan lupa, Allah pun akan memberikan hak Hajjaj dari orang yang menzaliminya. Misal gini, si fulan ini Hajjaj ini lagi caci maki orang, dia berdosa sama orang itu ya, Allah akan kasih haknya orang yang dicaci maki di akhirat nanti. Tapi kamu karena caci maki Hajjaj, kamu juga akan diambil pahalamu dikasih ke Hajjaj. Kan gitu, berbahasanya. Maka setiap orang pada hari kiamat akan menyelamatkan dirinya. Mulai hari ini berhenti caci maki orang. Gak ada gunanya. Jangan campuri wilayahnya orang. Gak usah. Kalau nggak kelihatan depan mata, tinggalin. Termasuk rumah tangga. Jangan periksa HP-nya suami. Bentar. Doa memang benar. Jangan campurin. Kalau kelihatan depan mata dia buat salah, baru lurusin. Kalau enggak usah makan, minum, sholat, biasa. Lebih aman, lebih tentram. Karena gini, sebentar. Ibu-ibu, sebentar. Begitu saya tahu kata kuncinya langsung ribut deh. Sebentar. Karena begini, akidah seorang mukmin adalah kita punya Tuhan yang satu, Allah. Allah ini maha adil, maha melihat, maha mendengar, maha segala-galanya. Tidak ada orang yang buat salah lalu Allah tidak hukum, nggak ada. Kita manusia punya keterbatasan. Saya bagaimana bisa ngawasin istri saya sementara saya berangkat ke sana sini? Nggak bisa. Baik, Allah ada Tuhannya Allah. Dia buat salah, Allah akan hukum dia dengan caranya, gitu kan? Yang kelihatan depan mata saya itu yang saya lurusin, yang tidak tahu saya udah nggak usah. Untuk apa coba? Apa manfaatnya? Kan gitu. Sama juga dengan istri saya bilang, kamu untuk apa mau mencampuri sesuatu yang tidak kamu tahu misalnya. Kalau kamu akhirnya melakukan itu, menyusahkan hidup kamu. Ya kalau benar, kalau enggak, kalau ini panjang ceritanya. Akhirnya terganggu makan, terganggu minum, terganggu segala-galanya. Sementara Allah itu pasti adil. Nggak bisa enggak. Ini hukum, ini kaidah, akidah kita. Pasti adil. Orang yang salah kan dihukum. Udah selesai. Untuk apa kita buat PR nih? Gitu kan? Sama halnya juga ingat, jangan pernah menjadi pahlawan, tidak usah jadi pahlawan. Ini pagi-pagi lagi nggak ada kegiatan, mungkin sudah makan, sudah sarapan, sudah kenyang, habis mandi, wah ini kayaknya nggak ada kerjaan nih, telepon teman. Kamu punya masalah apa ya? Mau jadi pahlawan nih? Mau curhat nggak? Sampein aja, saya siap dengar kok. Untuk apa nih? Apa manfaatnya? Lalu dia sampein masalahnya dia, untuk apa? Kenapa nggak ambil Quran baca buku, dengar pengajian, dari manfaat ke manfaat, dari manfaat ke manfaat. Buku amal kita butuh dipenuhin dengan amal soleh, bukan dengan dosa. Kalau dia ceritain suaminya, dia ceritain istrinya, dia ceritain ini, kita dengar. Dosa, nggak boleh. Untuk apa jadi pahlawan? Tapi kalau ada, ingat tadi ya, kalau ada kemungkaran depan mata jelas kelihatan, luruskan. Kalau ada orang bertanya, jawab. Titik sebatas itu, selebihnya jangan, nggak usah campurin. Karena umur terbatas, semua ada pertanggungjawaban. Harus direnungi masalah itu ya. Dan insya Allah hidup kita akan tenang tuh, akan aman. Dijamin awet muda insya Allah.